Di video-video sebelumnya, kita kan udah ngebahas tentang bagaimana cara mengatasi overthinking. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara mengatasi orang toksik. Biasanya overthinking itu datang dari orang-orang toksik yang ada di sekitar kita. Tapi toksik di sini itu memiliki representasi yang berbeda-beda tergantung pemahaman kita dan penerjemahan kita terhadap toksiknya seseorang itu seperti apa sih gitu. Kayak misalkan kalian itu menganggap bahwa orang toksik itu adalah orang yang suka membicarakan kalian di belakang, entah itu dalam lingkup pertemanan, persahabatan, atau lingkup orang yang sekedar kenal aja tapi so tau nih suka ngebicarain di belakang gitu. Atau orang toksik menurut kalian itu adalah pasangan yang membawa pengaruh negatif ke kehidupan kalian. Misalkan kalian itu ketika berhubungan dengan orang tersebut harus sleep call selama 8 jam, 6 jam, atau jadi menurunkan minat kalian terhadap belajar dan sering main, sering apalah, pokoknya toksik itu berbeda-beda tergantung pemahaman kalian. Tapi di sini aku mau memberikan gimana sih cara aku dalam mengatasi orang-orang toksik yang ada di sekitar aku supaya kita itu bisa menjadi pribadi yang lebih sehat dan bisa menjaga mental kita dibanding kita itu harus berhadapan dengan orang toksik setiap hari. Yang pertama itu adalah kenali karakternya. Orang toksik itu biasanya bisa atau mudah banget memanipulasi orang lain karena dia itu toksik gitu, karena dia itu bisa memainkan peran. Kayak misalkan di depan kita itu dia membicarakan teman kita yang lain, tapi di depan teman kita yang lain dia itu membicarakan kita. Itu adalah teknik manipulasi yang dimana orang-orang toksik itu sangat mahir akan hal itu. Makanya kalian itu harus kenali perilakunya sehingga akan membuat benteng aware buat kalian. Jadi misalkan kalian punya rahasia, jadi kalian itu tidak akan menceritakan rahasia tersebut ketika kalian mengetahui dan mengenali perilaku seseorang bahwa orang itu misalkan tidak bisa dipercaya. Yang kedua itu adalah batasi interaksi. Jadi ketika kita tahu, sudah kenal nih perilaku orang toksik ini seperti apa, kita tuh akan membatasi interaksi. Kita itu akan mengurangi insentitas kita untuk berkomunikasi, berbicara, melakukan tatap mata yang akan kita batasi untuk tidak terpengaruh atau mengurangi kemungkinan kita akan terbawa lagi pengaruh negatif oleh orang toksik tersebut. Jadi misalkan tadinya kita sering ketemu bareng, sering kerja kelompok bareng, atau sering main bareng, tapi karena kita sudah mengenali perilakunya dan kita kurang nyaman, dan kita menganggap bahwa orang itu adalah orang toksik, kita bukan dan harus membatasi interaksi dengan orang yang tersebut. Selanjutnya itu jangan memaklumi, jangan memberikan pemakluman secara terus-menerus kepada orang toksik. Misalkan dia itu meminjam barang kita dengan mau bilang 1 minggu kemudian bakal aku balikin ya gitu. Entah itu barang-barang sepele kayak misalkan kerudung, ataupun misalkan apa sih kalau cewek-cewek pulpen kayak atau apa gitu. Tapi di seminggu kemudian dia itu maaf ya, kayak misalkan ketinggalan, atau maaf ya aku lagi ada urusan gitu. Kalian tuh jangan selalu memaklumi. 1 kali 2 kali kalian boleh memaklumi hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang toksik, tapi untuk jangka panjang kalian tuh jangan selalu memaklumi. Selanjutnya itu adalah cari lingkungan positif. Misalkan kalian itu punya circle 3 orang atau 4 orang, tapi kalian merasa bahwa di dalam lingkungan itu kalian kok rasanya bersama orang-orang toksik gitu, rasanya di dalam circle itu, di dalam persahabatan itu kok ngomongin terus orang, kok mencari terus kekurangan orang gitu, tanpa berpikir bahwa bagaimana sih cara hidup yang lebih baik, bagaimana sih kegiatan yang positif itu seperti apa gitu, tapi malah ke arah yang negatif. Kalian itu mau tidak mau harus menggeser posisi kalian dan mencari lingkungan yang lebih positif. Itu ditujukan untuk kebaikan diri kalian sendiri. Dan bisa mengatakan tidak, harus menolak, harus bisa menolak, harus bisa memprioritaskan kenyamanan diri sendiri. Ini bukan berarti kalian egois, tapi kalian juga harus mengutamakan, mendahulukan diri kalian dibanding kepentingan orang-orang toksik yang ada di sekitar kalian. Dan yang terakhir itu adalah ingatkan diri sendiri bahwa perilaku orang toksik itu relatif akan terjadi secara terus-menerus, akan terjadi secara berulang-ulang, dan akan terjadi secara
berjangka waktu panjang. Makanya kalau misalkan kalian itu nggak mau, kalian yang terbawa oleh orang toksik menjadi toksik juga, dan kalian mau tetap berprinsip menjadi diri kalian sendiri, kalian harus menarik diri dari lingkungan yang toksik dan mencari lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan diri kalian sendiri. Nanti kita bahas apa lagi setelah video ini? Overthinking tentang apa lagi? Atau bagaimana cara mengatasi tips yang lain? Kalian bisa komen di bawah.